Oke, izin Bapak Joko Suharyanto. Sebelumnya izin mengenalkan diri. Nama saya Syakti Satya Astika Kartika Putra dari kelas MJ406 mata kuliah Advanced Digital Marketing. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan bahan paparan saya terkait audit dan redesign strategi digital, kampanye brand lokal di era tren, konten singkat short form video, dan AI copywriting dalam pemenuhan UTS saya untuk mata kuliah Advanced Digital Marketing. Izin lanjut slide selanjutnya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri secara lebih mendalam tapi singkat saja. Nah, saya sendiri itu juga hobi dalam hal parfum dan alat bahan. Cuman berawal dari situ, saya itu mulai coba membuat akun TikTok, akun media sosial TikTok. Nah, di sini saya mencoba secara iseng sebenarnya saya buat konten singkat, konten yang sederhana. Saya coba buat konten terkait parfum dan ternyata untuk niche konten parfum itu kita tidak perlu jumlah follower yang banyak. Seperti yang bisa dilihat, follower saya itu masih di skala sangat kecil, 1.200-an, tapi ternyata sudah banyak brand parfum yang menawarkan endorsement yang walaupun tidak terlalu besar, beberapa itu memang barter, tapi banyak juga endorsement itu yang sudah berani memasang rate rupiah yang tidak sedikit gitu ya. Maka dari itu, saya ingin membahas terkait brand Mykonos untuk kesempatan kali ini. Oke, lanjut ke agenda bahasan. Setidaknya ada 6 agenda bahasan sebagai berikut. Kita masuk ke slide pertama. Yang pertama, pendahuluan dan pemilihan brand. Ya, jadi saya memang memilih brand Mykonos, brand parfum, karena memang saya cukup mendalami bidang ini. Nah, brand Mykonos ini kalau di dunia parfum dan media sosial sekarang itu sangat hype, sangat banyak pembeli, banyak peminatnya, dan termasuk brand yang bisa dibilang sangat FOMO atau fear of missing out untuk konsumen-konsumen ya. Jadi brand ini tuh menerapkan ada 3 strategi yaitu high scent value, hype culture, dan community power. Nah, seperti yang bisa kita lihat sebagai berikut di presentasi saya untuk digital marketing digital mereka dan juga marketing real life yang semuanya itu sangat hype dan selalu ramai. Yang kedua, analisis kerangka kerja dan audiens. Yang pertama. Nah, di sini saya melakukan audience journey dan funnel audit. Bisa kita lihat di sini grafik berikut yang saya dapatkan dari beberapa sumber bahwa awareness brand Mykonos ini tidak perlu dilakukan lagi dan sudah sangat besar, yaitu sebesar 95%, serta conversionnya itu 20%, yang disebabkan oleh adanya consideration, kebocoran sebesar 45%, akibat adanya jumlah pelanggan yang sangat banyak ini mulai kebingungan karena variasi parfum yang disediakan oleh Mykonos ini sangat banyak yang jumlahnya 50 botol, 50 parfum lebih. Jadi awareness di sini sudah sangat kuat. Brand Mykonos ini selalu bekerja sama dengan beragam jenis influencer dari yang jumlahnya follower itu sangat kecil sampai rendah, bahkan sekarang juga sudah mulai merambah ke influencer-influencer internasional di negara lain. Oke, izin lanjut yang selanjutnya. Berikut adalah matriks yang saya buat terkait tahapan, stage, kebutuhan pikiran audiens, titik sentuh, dan strategi konten dan aktivasi. Jadi setidaknya ada 4 tahapan stage di sini. Yang pertama itu ada awareness. Di sini awareness itu bagaimana konsumen itu mulai melakukan discovery dari brand berikut. Lalu yang kedua ada consideration. Nah, consideration ini adalah bagaimana konsumen itu mulai memilih brand Mykonos dibandingkan brand-brand lain. Lalu yang ketiga ada conversion. Nah, conversion sendiri ini adalah bagaimana konsumen itu lebih melakukan preferensi akibat adanya mungkin promo atau lain-lain. Dan yang terakhir adalah retention dan loyalty. Nah, dengan adanya retention dan loyalty ini, kita itu berusaha untuk mengukur bagaimana konsumen itu akan tetap loyal dalam skala dan jangka panjang. Oke, lanjut ke yang selanjutnya lagi. Berikut saya juga buat matriks yang lain yang terkait funnel. Nah, di sini funnel itu ada 4 setidaknya. Ada top of funnel atau TOFU, itu awareness, lalu ada MOFU, middle of funnel, dan ada BOFU, bottom of funnel, dan yang terakhir ada post purchase. Nah, ini sebenarnya masih menyambung sama yang tadi gitu ya. Cuman kita bisa lihat kondisi saat ini.
Nah, kondisi saat ini untuk tofu sendiri ini sangat kuat di tahap ini, strategi itu sudah sangat matang. Lalu untuk Mofu, nah ini area krusial karena Mykonos ini selalu merilis setiap bulan, hampir setiap bulan itu batch-batch varian baru. Nah, ini menyebabkan adanya eh, penurunan konsumen akibat adanya kebingungan. Nah, ini mempengaruhi di conversion. Jadi di sini cukup banyak konsumen yang kebingungan untuk memilih varian yang mana yang harus dibeli. Lalu yang terakhir ada post purchase. Nah, post purchase untuk kondisi saat ini adalah banyak pembeli yang sifatnya itu one time buyer karena mereka ini terus mencari aroma baru dari brand kompetitor lain yang juga sedang diskon atau promo. Nah, berikut saya mencoba memprofiling 3 target audiens utama dari brand Mykonos. Yang pertama itu adalah Gen Z trendsetter dengan karakteristik itu digital validation driven, aesthetic over essence, dan trend driven adaptability. Lalu yang kedua ada fragrance collector. Nah, ini adalah yang paling loyal gitu ya biasanya. Dengan karakteristik scent educated dan analytical, lalu ada quality value hunters dan high brand loyalty dan anti scalper. Lalu yang terakhir adalah impulsive buyers atau the FOMOs. Nah, ini tuh memiliki karakter trend driven, discount and bundle sensitive, dan low retention rate atau low loyalty. Nah, tapi sekarang untuk brand Mykonos sendiri berdasarkan analisa saya jumlah yang paling banyak itu adalah audience impulsive buyer atau FOMO. Nah, ini kurang bagus karena ke depannya ini akan kurang sustain, maka itu saya di sini akan berfokus untuk berusaha secara bertahap meningkatkan kolektor itu menjadi target audiens utama dari brand Mykonos. Oke. Nah, ini saya melakukan evaluasi, 5 evaluasi brand strategi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah kerentanan audiens yang seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi konsumen utamanya itu masih didominasi oleh bocil FOMO. Bocil FOMO ini adalah basis konsumen atau konsumen-konsumen yang mayoritas itu adalah anak kecil, anak belum dewasa, belum remaja gitu. Mereka itu karena mengkonsumsi media sosial, jadi mereka itu sangat tertarik dengan brand Mykonos dan selalu uh, memenuhi misalnya ada area-area di media sosial maupun fisik terkait brand Mykonos yang selalu ramai dipenuhi oleh anak kecil. Lalu yang kedua adalah krisis distribusi dan fenomena atau goreng harga. Nah, karena brand ini sangat dipenuhi dengan konsumen FOMO, jadi di sini banyak orang yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Saat misalnya ada varian baru yang rilis, maka dalam hitungan sekejap seluruh produk itu akan langsung habis, tapi bukan ke konsumen yang seharusnya, melainkan reseller-reseller ataupun penimbun yang siap menaikkan harga. Lalu yang ketiga, ya konsistensi supply dan branding yang berkelanjutan atau sustainability ini harus dipertahankan. Nah, bisa kita lihat sendiri, jadi setiap ada live streaming rilis varian baru, itu akan selalu habis. Nah, ini menyebabkan adanya calon-calon konsumen baru yang mulai malas atau konsumen lama yang mulai meninggalkan brand ini karena tidak pernah kebagian produknya. Lalu yang keempat ada premature international exposure. Ini menurut saya kurang kurang tepat karena dengan produk yang selalu habis sebelum waktu dan selalu banyak kekurangan pemenuhan atas permintaan, menurut saya ini kurang tepat. Lalu yang kelima ada kejenuhan produk. Nah, jadi brand Mykonos ini fokusnya terlalu ke zona duplikat dari parfum mahal dan juga yang mass pleasing. Sedangkan untuk pembeli yang sifatnya itu loyal, biasanya itu akan berfokus untuk parfum-parfum yang sifatnya itu lebih artistik atau parfum itu yang sifatnya lebih kreatif. Oke, maka dari itu saya menyusun berikut ada campaign dan media planning 1 minggu. Jadi di hari 1 dan 2 itu akan fokus ke tahapan teasing, AI send teaser, dan mystery box reveal. Nah, di sini kita itu targetnya utama itu kita memicu rasa penasaran dari komunitas kolektor parfum Fragrance lokal. Nah, di sini karena tadi saya fokusnya untuk mulai masuk ke kolektor. Nah, terus ada AI Scent Breakdown ini sini kita melakukan itu breakdown atas notes parfum menggunakan teknologi AI untuk memvisualisasikan bagaimana parfum ini aromanya. Lalu ada edukasi kualitas. Di sini kita juga berfokus pada edukasi dari kualitas brand parfum Mykonos yang kualitas itu mahal dan bukan hanya parfum FOMO saja atau parfum duplikat saja.
Lalu selanjutnya hari 3 sampai 5 ini ada engage dan verify. Kita ini di sini melakukan filter challenge dan honest review. Nah, di sini kita itu melakukan sedikit edukasi anti FOMO secara bertahap ya. Kita tuh mulai mengalihkan audiens utama dari pembeli impulsif ke pembeli yang loyal dengan karakteristik yang sesuai. Lalu di sini tuh ada The Collector's Vault. Kita meluncurkan program registrasi digital. Mungkin ini agak sedikit berlebihan, tapi menurut saya ini sudah cukup untuk memenuhi eh, para kolektor dan konsumen loyal. Dan anti scalper IP lock. Jadi di setiap ada rilis varian baru, para penimbun atau reseller ini tidak langsung menghabiskan seluruh produk. Lalu yang terakhir ada conversion dan exclusivity. Hari 6 sampai 7. Nah, di sini kita berfokus untuk meningkatkan adanya retensi dan loyalitas dari konsumen. Di sini ada fair closing, kita membuka gerbang penjualan yang transparan dan adil dan terbebas dari sistem cepat-cepat dia dapat. Lalu ada akses terverifikasi. Jadi pembeli itu adalah benar-benar pembeli yang original, bukan reseller. Lalu ada no price dumping. Di sini kita menghilangkan upaya untuk banting harga atau diskon besar-besaran. Lalu yang terakhir ada kolektor signature set. Nah, di sini kita juga bisa membranding rilisan baru kita ini sebagai kolektor signature set yang menawarkan wanginya itu lebih ke kreatif, lalu kurasi khusus dengan stok stabil dan nomor seri eksklusif. Sehingga itu pembeli kolektor itu menjadi lebih loyal. Oke, izin lanjut ke yang kelima, yaitu strategi konten dan copywriting basis AI. Ada 3 tahap kurang lebih, yaitu attract, menarik perhatian. Di sini kita berusaha menarik perhatian konsumen melalui contoh narasi, misalnya seperti membedah struktur notes parfum asli secara sains atau estetik, bukan hanya sekedar janji wangi atau viral saja. Di sini kita fokusnya menggunakan AI generated hooks untuk mendobrak stigma bahwa parfum viral sesaat, dan kita itu berusaha menarik konsumen matang yang menghargai kualitas aroma orisinil. Lalu yang kedua ada engagement, engage itu membangun hubungan. Jadi di sini kita fokus kontennya itu iteratif storytelling berbasis AI untuk menghasilkan filosofi di balik penciptaan aroma orisinal. Lalu ada edukasi distribusi. Di sini kita berusaha mengedukasi bahwa distribusi ke depannya akan menjadi lebih adil dan tidak menguntungkan para reseller atau pencari untung saja. Lalu yang ketiga ada delete dan memuaskan mempertahankan. Di sini kita berusaha agar konsumen itu puas dan loyal dengan brand ini. Lalu ada 3 platform yang bisa kita gunakan, TikTok, Instagram, dan CRM. Nah, TikTok ini biasanya sifatnya itu lebih ke konten yang singkat dan lebih cepat beredar untuk menimbulkan viral baru. Lalu Instagram ini lebih berfokus pada hub komunitas kolektor parfum. Lalu yang ketiga ada CRM. CRM ini fokusnya untuk tahapan delight. Jadi dengan adanya CRM ini kita berusaha lebih dekat dengan konsumen. CRM ini contohnya WhatsApp, Line, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Jadi untuk kesimpulan dan penutup ada 3. Yang pertama itu optimization. Itu adalah penyederhanaan dan nilai autentik. Di sini kita menggeser fokus Mykonos dari produk massal parfum dupe yang rentan ditinggal oleh pembeli FOMO menuju kurasi ketat produk berorientasi aroma orisinil. Lalu yang kedua ada momentum, restrukturisasi distribusi lokal. Di sini kita berusaha mencari cara dan mengubah skema promosi dan kampanye kilat yang mengeksploitasi kerangka semu ini menjadi distribusi digital yang adil dan transparan, serta menstabilkan pasukan pasar domestik sebelum melangkah ke strategi ekspansi influencer luar negeri atau internasional yang terlalu prematur. Dan yang terakhir ada loyalty, ekosistem kolektor berkelanjutan, membangun ekosistem komunitas frequent lokal yang loyal dan sustain melalui transparansi komunikasi brand, kejujuran ulasan, honest review, dan pelindungan hak konsumen. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya.